Selamat datang para sobat Novelmi. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Novelmi Bercerita, bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi dan siapkan snack selagi mendengarkan. Oh iya, novel ini juga sudah ada seriesnya loh di Genflix. Selamat mendengarkan novel Behind the Boss yang ditulis oleh Liemi Ivy. Bab 3 ini diberi judul Hotel Room bagian kedua. Selamat mendengarkan. Ting. Pintu lift terbuka. Elena melihat jam tangannya. Pukul 10.58. Oemi. 2 menit lagi dan hidupku bisa tamat. Elena segera berlari keluar dari lift. Ia langsung menuju kamar eksklusif di ujung koridor hotel. Tap tap tap. Napas Elena terengah-engah. Elena sampai di kamar dengan angka 1707 yang tertulis di pintunya. Kembali Elena melakukan ritualnya. Menghembuskan napasnya lewat mulut. Mencoba menstabilkan napasnya. Dan juga menenangkan diri. Jika tanpa bantuan pria tadi, aku bahkan tidak akan sempat mengatur napas sekarang. Elena mengangkat kepalan tangannya, fighting Elena Watson. Ibu, semoga aku bisa melewati malam ini dengan selamat. Tok tok tok, Elena mengetuk 3 kali, lalu membuka pintu kamar tersebut dengan kunci elektrik yang dipegangnya. Tinit, lampu hijau menyala, pertanda pintu sudah bisa dibuka. Sekali lagi Elena menarik napasnya. Jantungnya berpukul kencang. Tangannya dingin. Ia membuka pintu tersebut secara perlahan. Klek. Pintu terbuka. Hai. Elena terkejut sambil memegang dadanya. Victor sudah berdiri tegap di sana. Masih dengan kemeja yang dikenakannya tadi. Ia melihat jam tangannya sekilas, lalu tiba-tiba menatap tajam ke arah Elena. Kamu terlambat 30 detik. Elena mengerutkan wajahnya. Ia melangkah pelan sambil menunduk. Maaf, Pak Victor. Tadi winenya habis, saya harus mencarinya dulu sebelum ke sini, ucap Elena sambil mengerutkan wajah. Memaksa wajahnya untuk tetap tersenyum dengan rasa bersalah. Ia mengangkat botol wine di tangan kanannya dan menunjukkannya pada Victor. Kau tahu aku tidak menerima alasan. Maafkan saya, Pak. Elena semakin menunduk. Victor menarik napasnya dalam-dalam. Ia menatap Elena dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Cantik, ucapnya beserta segurat senyum. Elena segera menatap ke arah Victor. Ini pertama kali Victor memujinya setelah bekerja bersama selama 7 tahun. Victor menatap Elena sambil mengangguk pelan. Karena malam ini kamu terlihat cantik dan seksi, maka kamu aku maafkan. Elena menundukkan tubuhnya 45 derajat. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Victor tersenyum, lalu melangkah pelan ke arah Elena. DG. Elena tidak berani mengangkat wajahnya. Badannya seketika terasa kaku tak dapat bergerak. Seluruh tubuhnya terasa panas dan gemetar. Elena semakin gugup saat melihat langkah Victor semakin mendekat. DG. Victor sampai ke depan Elena. Jarak tubuh mereka hanya sekitar 50 cm. Sangat dekat sampai kepala Elena yang menunduk hampir-hampir menyentuh dada Victor. Victor memiringkan kepala dan tubuhnya,
mencoba mengejar wajah Elena. Elena terus menunduk sambil menutup mata dengan erat. "Dg, Dg." Debaran jantung Elena terasa semakin kencang. Ia hampir tidak bisa bernapas. "Kenapa kamu terus menunduk?" Tanya Victor dengan suara yang dominan. Elena tak mengangkat wajahnya. Ia terlalu takut untuk melihat wajah Victor. Victor semakin mendekat dan mengarahkan tangannya ke botol wine yang dipegang Elena. Sontak Elena terkejut dan meremas botol anggur itu. "Biarkan aku yang menuangkannya untukmu," ucap Victor pelan dengan suara bariton khas miliknya. Elena melepaskan genggamannya di botol itu. Victor tersenyum samar lalu mengambil botol anggur dan kembali berjalan menjauhi Elena. Akhirnya Elena mendapat kesempatan bernapas. Meski jantungnya masih saja memicu cepat. Victor berjalan dan mengambil gelas di atas nakas. Elena mengangkat wajahnya. Victor menuangkan wine tersebut ke dalam gelas cantik bening berkaki. Gelas yang tepat untuk meminum anggur. Cairan merah kehitaman itu terlihat memutar di dalam gelas. Victor mengisinya seperempat. Setelah menuang wine ke dalam 2 buah gelas, Victor mengambilnya dan menyerahkan kepada Elena. "Terima kasih, Pak." Elena mengambil gelasnya. "Kenapa kau tergagap? Tidak biasanya. Apa kau gugup?" Apa aku membuatmu kehilangan fokus? Sedari tadi kau terus menjawab dengan ekspresi yang sama." Maaf, Pak." Victor kembali tersenyum. Ia mengulurkan gelasnya ke depan. Elena tersenyum singkat lalu mengangkat gelasnya. Mengetukkan pelan ke gelas milik Victor. Victor tersenyum samar lalu meminum anggurnya tanpa melepas tatapan menggodanya pada Elena. Uhuk. Elena tersedak saat meminum anggurnya. Ia terlalu gugup dengan situasi ini. Apalagi ditambah tatapan Victor yang terus menguncinya. Kali ini Elena benar-benar dibuat salah tingkah. "Elle, kau tidak apa-apa," ucap Victor sambil mengambil gelas dari tangan Elena dan meletakkannya di atas nakas. Ia segera mengambil tisu di meja samping dan menyerahkannya pada Elena. "Maaf, Pak. Aku tidak apa-apa," ucap Elena seraya mengambil tisu dari tangan Victor dan menutupi mulutnya. Melihat tingkah Elena, Victor melepas tawanya. Wajahnya tampak bersemi sambil memperlihatkan susunan gigi putih yang berbaris rapi di sana. Elena tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Oh ya, Pak. Maaf saya hampir lupa. Ini untuk Bapak." "Apa ini?" "Selamat ulang tahun, Pak Victor. Maaf saya tidak tahu harus memberi Anda hadiah apa. Ini saya membuatnya sendiri," lagi kata Elena dengan ragu, sambil mengulurkan kotak itu. Victor melengkungkan alisnya. Ia tersenyum singkat lalu mengambil kotak kecil itu dari tangan Elena. Elena menggigit bibir bawahnya. Ia semakin gugup. Takut jika Victor tidak menyukai hadiah sederhananya. Elena sadar, gajinya yang dikumpul beberapa bulan pun tak akan sanggup untuk membeli jam tangan Victor. Ia akhirnya memutuskan untuk merajut sebuah gelang dengan tangan sendiri. Setidaknya ini menjadi hal yang eksklusif dan tak bisa ditemukan di tempat lain. "Gelang? Anda tidak perlu memakainya jika tidak suka, Pak."
Elena mengerutkan wajahnya takut. Aku suka. Kamu hilang fokus lagi? Atau apa? Aku bilang aku suka. Wajah Elena seketika berbinar. Syukurlah kalau Bapak menyukainya. Ini, Victor mengulurkan kotak kecil yang sudah dibukanya itu. Kembali Elena menatap bingung. Pakaikan untukku. Iya Pak. Elena tersenyum sambil mengangguk. Ia langsung mengambil kotak tersebut dari tangan Victor. Setelah kotak sudah berpindah tangan, Victor segera mengulurkan tangannya. Elena mengeluarkan gelang yang terbuat dari benang katun itu dan memasangkannya ke pergelangan tangan Victor. Wajah Elena nampak sangat serius, berkutat dengan gelang dan tangan Victor. Victor seakan menikmati pemandangan itu. Ia terus memandang wajah Elena sambil tersenyum. Sudah selesai, Pak. Victor mengerjap dan melepas tatapannya dari wajah Elena. Terima kasih, ucap Victor sambil melihat gelang di tangannya. Bagaimana dengan hadiahku yang lain? Hadiah yang lain? Tanya Elena bingung. Sejak kapan kamu jadi pelupa? Maaf, Pak. Maksud Bapak. Lalu menurutmu untuk apa kita berada di sini sekarang? Elena membelalakan matanya, tersadar dengan apa yang diisyaratkan Victor. Ia tersenyum awkward lalu mengangguk. Maaf Pak, saya sangat gugup. Bisa kita minum winenya lagi? Elena segera mengambil gelas mereka tadi dan berjalan melewati Victor. Menjumpai botol wine dan menuangkannya di gelas. Victor memutar badannya melihat ke arah Elle. Elena menuang anggur sampai setengah gelas, lalu kembali menyerahkannya pada Victor. Victor mengerutkan dahi. Elena terus mengulurkan gelas yang ada di tangannya meminta agar segera disambut oleh Victor. Victor mengambil gelas itu dengan terpaksa lalu meminumnya. Elena menyembunyikan senyuman penuh kemenangan. Baru saja setengah gelas habis, Elena bergerak cepat dan menuangkan lagi anggur ke gelas Victor. Victor semakin mengerutkan dahi. Lagi? Ini anggur merah yang sangat baik, Pak. Sayang jika menyisakannya, ucap Elena sambil tersenyum menggoda. Victor segera meminum lagi gelas ketiganya. Elena semakin bersemangat. 90% rencananya akan berhasil. Victor terlihat mulai tidak nyaman dan merasa gerah. Ia melonggarkan dasinya dan membuka kancing kemeja. Victor melepaskan gelas ke meja, lalu segera maju meraih pinggang Elle. Mata Elena membulat kaget dengan gerakan tiba-tiba yang dilakukan Victor. Tangan kanannya refleks memegang erat botol anggur. Victor meraih botol itu, merampasnya dari tangan Elle. Ia menatap dengan serius dan mendekatkan wajahnya ke wajah Elena. Apa kau sengaja ingin membuatku mabuk? Elena semakin gugup. Tidak, Pak. Cekah? Gadis pintar. Kau bahkan tergagap. Glek? Elena menelan salivanya gugup. Perasaannya kini benar-benar campur aduk. Victor menatap wajah Elena lekat-lekat. Elena tetap menatap waspada. Victor semakin memajukan wajahnya. Elena segera memundurkan langkahnya. Victor terus memeluk erat pinggang Elena dan mencondongkan tubuhnya. Elena terus termundur sampai paha belakangnya menyentuh meja. Elena terhenti.
Victor memiringkan kepalanya dan mengarahkan hidungnya ke leher Elena. Ia mengulurkan tangannya ke depan, meletakkan gelas dan botol anggur yang dipegangnya ke atas meja. Elena terus mundur dari kejaran wajah Victor. Tanpa sengaja tangannya menyambar gelas yang diletakkan Victor di meja. Braa. Victor dan Elena langsung memalingkan pandangannya ke gelas yang jatuh. Satu serangan berhasil dibatalkan Elle. Tapi apakah Elena benar-benar bebas? Tubuhnya bahkan sudah terkunci dalam dekapan Victor. Tubuhnya yang kekar membuat Elena tak dapat bergerak. Victor melepaskan pelukannya. Tangan sebelah kiri Elena yang memegang gelas terlihat gemetar. Victor tersenyum samar lalu mengambil gelas dari tangan Elle. Kembali ia meletakkannya di atas meja. Elena semakin gugup. Ia kehilangan akal. Victor terus memojokkannya. Matanya terus waspada terhadap setiap gerakan Victor. Victor kembali tersenyum. Ia memegang dagu Elena dan mengangkatnya lembut. Victor memandang Elle dengan kagum. Mata Elle tak sengaja menangkap sorot mata Victor. Mereka saling bertatapan sangat dekat. Jantung Elle semakin berpukul kencang. Napasnya tidak karuan. Hembusannya bahkan terasa sampai ke wajah Victor. Victor kembali mendekatkan wajahnya. Matanya berubah arah menatap ke bibir Elena. Tanpa sengaja Elena pun memindahkan wajahnya ke bibir Victor. Terlihat sangat menggoda. Napasnya fresh bercampur bau alkohol dari anggur yang diminumnya tadi. Victor semakin mendekatkan wajahnya. Elena tidak bisa kabur lagi. Ia hanya bisa menutup matanya erat, memasrahkan apapun yang akan menimpanya. Ini akan menjadi ciuman pertama Elle. Elena bahkan tidak pernah tahu bagaimana cara berciuman. Kali ini, Elle hanya bisa pasrah merasakan napas Victor yang semakin mendekat. DG. Bru. Elena segera membuka matanya. Tubuh Victor oleng dan jatuh ke lengan Elena. Elena bernapas lega. Ciuman itu tidak pernah mendarat ke bibirnya. Victor sepertinya sudah terlalu mabuk dan kehilangan kesadarannya. Rencana Elena berhasil. Victor jatuh dan tertidur di lengan Elena dengan wajah polos. Elena menatapnya lekat-lekat. Wajahnya terlihat sangat tampan saat tertidur. Elena menyapu rambut Victor ke atas, lalu memegang pipinya, memastikan apa Victor sudah benar-benar tertidur. Seperti yang selama ini diketahui Elena, Victor memang lemah terhadap alkohol. Elena mengumpulkan segenap kekuatannya dan mencoba memapah Victor. Namun badannya terasa sangat berat. Seluruh tubuhnya seperti terbuat dari otot. Ramping namun berat. Elena kembali mengatur napasnya dan mencoba berdiri. Berat sekali. Elena kembali terduduk di pinggiran meja. Pak. Elena menepuk-nepuk pipi Victor. Victor sedikit tersadar. Tubuhnya agak meringan. Elena segera mengalungkan tangan Victor ke lehernya, membalik tubuh Victor yang setengah sadar, lalu memapahnya sampai ke kasur. Elena tak mampu menahan berat tubuh Victor. Ia terjatuh bersama-sama ke atas kasur. Tubuh Elle menimpa tubuh Victor. Mata Elena segera membulat menyadari posisi mereka.
telinganya bersandar di dada bidang Victor. Ellen menelan salivanya, lalu mencoba bangun dari sana. Victor membalikkan badannya. Ia membawa serta Elena menyamping dalam rangkulannya. Elena meringis. Posisi mereka kini tidur menyamping. SSHHH, SSSHHH, tidurlah, Pak. SSSHHH, SSSHHH, ucap Elena pelan bak sedang meninabobokan bayi. Victor tampak mulai nyaman. Ia mulai tenang dan berhenti mengigau. Mendapat kesempatan itu, Elena segera menarik kepalanya ke bawah, keluar dari rangkulan tangan Victor. Elena berhasil berdiri dan keluar dari kasur dengan selamat. Ia merapikan bajunya dan sobek. Pasti karena bergelut. Maafkan aku, Gary, ucap Elena sambil melihat jahitan yang sobek di pinggir belahan roknya. Badan Victor tertidur menyamping. Elena menatapnya sejenak sambil memiringkan kepalanya. Ia tersenyum lalu menarik bahu Victor, mengatur bantal di kepalanya dan mengubah posisi tidur Victor menjadi terlentang nyaman. Ia melepaskan dasi yang dikenakan Victor, lalu berpindah ke ikat pinggangnya. Elena melepaskan ikat pinggang Victor dengan hati-hati. Ia melakukannya agar Victor dapat tertidur nyenyak. Elena kembali menggulung rapi dasi dan ikat pinggang Victor lalu menaruhnya di atas nakas. Ia kembali memutar tubuhnya dan mengarah ke bagian kaki Victor. Elena membungkuk dan melepaskan sepatu Victor. Kembali ia menata sepatu tersebut pada tempatnya. Victor terlihat semakin berbaring nyaman. Elena mengatur suhu AC ke 21 oC, suhu yang pas sesuai dengan yang biasa disetel oleh Victor saat beristirahat di kantornya. Setelah semuanya beres, Elena menaruh tangannya di pinggang dan kembali menatap Victor. Ia tersenyum melihat Victor, pria yang selama ini bersamanya. Maaf tak bisa mengabulkan keinginanmu, Pak. Aku harap besok kau tidak akan marah padaku. Elena mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh Victor. Ia berjalan dan membereskan pecahan gelas yang tadi dijatuhkannya. Elena tidak ingin Victor terluka jika bangun dan melangkah nanti. Setelah semuanya selesai, Elena mengambil tasnya. Ia kembali mendekat ke arah Victor dan memandang wajahnya yang tertidur dengan damai. Selamat ulang tahun, Pak Victor. Selamat malam dan sampai ketemu besok. Elena membungkukkan badannya seraya memberi hormat, seperti yang biasa ia lakukan jika berpamitan dengan Victor. Elena berjalan ke pintu keluar, mematikan lampu utama hotel, menutup pintu dan pergi dengan langkah pelan. Tap tap tap, sepanjang koridor, Elena melamun dengan langkah-langkah kecilnya. Ia tersenyum singkat mengingat kejadian malam ini. Elena masih tidak habis pikir dan seakan belum sadar dengan apa yang terjadi. Ia kembali memilih untuk tidak ambil pusing. Elena mengangkat bahunya dan kembali pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, matahari mulai bersinar terang dan sebagian cahaya hangatnya masuk melewati celah jendela yang tidak tertutup horden. Victor mengencangkan otot-ototnya, alam sadarnya mulai terbangun. Ia meraba area kosong di samping tempat tidurnya. Victor mengerutkan dahi, lalu membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa pusing dan sakit. Victor mengalami hangover karena pengaruh alkohol semalam. Ia menegakkan badannya dan memijat pelan pelipisnya.
rasa sakit hanya berkurang sedikit. Hangover benar-benar membuatnya tidak nyaman. Victor menyandarkan punggungnya ke sandaran kasur. Ia menatap sekeliling dan mencoba mengingat kejadian semalam. Hanya butuh beberapa saat saja dan Victor pun tertawa miris. Elena, gadis pintar. Jadi kau mengerjaiku. Victor membuang napas panjangnya. Kita lihat saja setelah ini. Kau tidak akan selamat. Ini akhir dari bab ini di novel Behind the Boss karya Liemi Ivy. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store. Jangan lupa share juga video ini ke media sosial kamu, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp keluarga, Line dan lain sebagainya.